Udah ya? Oh, sorry, terlalu asik mengisi waktu sambil self-distancing. Kita isolasi diri di rumah masing-masing. Apa kabar? Kita jumpa lagi di VVIP bersama saya Timothy Marbun. Dan ternyata sudah waktunya saya ngobrol sama narasumber kita hari ini. Tamu saya, lagi-lagi kita lewat saluran internet, dari saluran satelit, untuk ngobrol dengan tamu saya yang sudah dikenal jago masak, chef, salah satu juga tiga besar di kompetisi chef besar di Indonesia. Cantik tentu saja dan sangat peduli akan kesehatan dan raga jasmani. Kita ngobrol sama Yulia Balsun yang sudah tersambung bersama kita. Hai Yulia. Sorry jadi nunggu Yulia. Apa kabar? Sudah ada Yulia Balsun bersama kita. Halo Yulia. Halo. Jadi sudah berapa minggu dong di rumah nih? Waduh, aku udah nggak inget. Kayaknya ini dari awal mulai trending udah sebulan lebih, hampir 2 bulan berarti. Masih ingat ini tahun berapa? Mungkin iya. Iya sih masih. So Yulia, apa kabar di tengah masa isolasi mengkarantina diri ini? Aduh, kabar aku masih proses menyesuaikan sih sebenarnya, adjusting, karena biasanya kayak ya bisa bebas ke gym, bisa kayak ke pasar, kemana ke pantai. Sekarang benar-benar lihat matahari dari jendela itu harus sudah cukup gitu. Gimana caranya merasa puas dengan yang cuma bisa dilihat doang, nggak bisa terlalu banyak di luar, itu susah sih. Jadi Kayak, sama sekali enggak lah ya, sama sekali enggak. Kalau belanja masih ada dong, keluar belanja. Belanja ada masih, ya. Masih ada. Ada nggak misalkan, maksudnya kalau setahu saya soalnya di beberapa negara itu meskipun udah lockdown, dia mungkin nggak boleh sih untuk sampai ke ya mungkin ke tempat olahraga atau apa, tapi boleh olahraga misalkan. Ya keluar rumah pun masih boleh, tapi jaga jarak segala macam gitu. Sampai begitu nggak mungkin lari di sekitar area rumah atau apa gitu masih ada nggak? Untuk Bali sendiri, aku ngerasa kayak sekitar 3 harian ini berubah drastis. Lapangan aku kan kebetulan dekat lapangan Renon tuh, pusat orang olahraga gitu. Kayak minggu lalu orang masih boleh lari, cuma larinya pada pakai masker gitu kan. Terus kayak 3 hari lalu itu udah ada yang jagain, kayak polisi pecalang terus sama orang yang ngawasin gitu. Udah bener-bener nggak boleh sama sekali. Orang yang cuma duduk doang pun bener-bener langsung disuruh pergi. Orang yang nongkrong nggak pakai masker langsung dikasih masker, disuruh pergi. Jadi aku ngerasa di 3 hari ini lebih ketat dan lebih kayak mencekam gitu. Jadi bener-bener keluar tuh ngerasa berdosa tuh bener-bener udah berasa sih. Kayak berapa minggu lalu keluar masih kayak ya udah emang kita perlu belanja, emang kita harus gitu. Masih harus ada kayak nganterin masalah bisnis kan, nganter barang atau apa. Sekarang tuh keluar udah bener-bener ngerasa nggak enak sama orang lain gitu. Jadi dulu Udah lari pakai masker. Kalau lari pakai APD kan nggak mungkin ya, lengkap gitu ya. Yang ada orang lari pakai APD, orang pada panik semua, ini kenapa nih orang lari gitu kan. Jadi kerjaan-kerjaan gimana dong di tengah nggak bisa kemana-mana ini? Aku emang mostly punya kantor kecil di dalam rumah, jadi sebenarnya kalau kerjaan nggak beda banyak sih. Oh oke. Nggak beda banyak. Jadi postingan berjalan ya, YouTube apa segala macam. Berjalan YouTube. Aku kan lagi proses bikin buku diet, tetap berjalan karena bikinnya di sini. Legging bisnis aku semuanya kayak outsourcing, desainernya dari negara mana, pabriknya di mana, semuanya dari luar. Jadi kita semua nggak proses. Ketemu juga ya, nggak sering ketemu lah gitu. Pernah ketemu. Jadi sebenarnya nggak beda jauh sih, nggak terlalu beda. Karena memang kamu pada dasarnya work from home ya? Iya, memang. Oh. Karena memang aku ada anak kan, dan aku ninggalin semua karir-karir yang dulu-dulu karena aku nggak tega ninggalin anak. Kalau di rumah kan meskipun lagi kerja, anak aku kayak masih lari-lari di belakang. Lagi bikin buku masih mami gitu. Jadi kayak, ya udah. Bisa kerja. Saya soalnya anak cowok juga. Saya punya anak cowok. Itu terus terang nggak bisa kerja di rumah. Ya, gitu. Susah sih memang. Susah. Untungnya dia sekolah dari pagi sampai kayak jam 1, jam 2. Jadi itu bener-bener aku dikebut kerjaan dikebut. Karena udah lebih jam 2, itu teror sudah menghantam kan. Biasanya mami, ini segala macam. Apa jangan-jangan lebih produktif di tengah isolasi? Jadi kan pikiran tuh nggak maksudnya gini, bisa aja kerja di rumah terpikir, pengen ke pantai deh hari ini, pengen ini deh hari ini, pengen apa? Apa jangan-jangan lebih produktif karena toh nggak bisa kemana-mana juga? Ngaruh nggak? Kalau aku pribadi nggak ngaruh sih, karena meskipun di rumah, schedule aku lumayan kayak
ketat gitu karena kan ada orang lain juga yang kerja di rumah aku kan. Jadi nggak bisa akunya santai-santai mau ke pantai tiba-tiba jam 2 bye guys aku ke pantai gitu. Nggak bisa juga karena udah ada schedule kita jam 1 misalkan take video ada kerjasama sama brand apa itu harus kayak kalau bisa hari ini jangan sampai ketunda. Itu kan orang udah prepare lighting, record, segala macam, udah ada flow-nya. Kalau tiba-tiba aku kabur, semuanya berantakan gitu. Soalnya kalau online, aku mungkin karena udah kerjanya di online, sosial media tuh aku nggak lihat itu sebagai fun ya. Aku ngeliat sosial media itu kan lahan pekerjaan aku. Ketika free time main sosial media tuh tetap ada efek-efek kerjaan yang membebani gitu kayak, aduh, klien ini besok kayaknya masih belum dikerjain. Jadi kesana terus pikirannya. Tapi kalau udah buku kan udah nggak ada online tuh aku udah keluar dari kerjaan gitu. Itu lucu juga ya, nggak pernah kepikiran sebegitu karena kan kita biasanya justru kerja begitu jenuh buka sosial media gitu, go online buka sosial media kalau jenuh gitu. Sementara kalau Yulia ya karena kerja di sosial media buka Instagram, buka YouTube tuh kayak kerjaan gitu. Iya cuma inspirasi misalkan udah relax nih jam 7 harusnya kan relax. Pas buka YouTube, lihat misalkan YouTuber luar negeri upload tentang apa ya, misalkan tentang protein powder. Aku bukannya relax malah terinspirasi. Ini bagus nih buat video itu. Aku langsung bikin konsep, jadi kayak, hello udah jam 7, udah lagi gitu. Jadi kayak, ya jangan deh bahaya. Gitu jadi liburannya atau santai-santainya YouTuber tuh adalah lari dari sosial media. Justru untuk disconnect ya? Iya, kaburnya aku. Kaburnya ke situ. Tapi belajarnya apa tuh? Ngambil tadi kan katanya ngambil buku-buku, mulai belajar udah bosan belajar apa tentang masakan juga kah, olahraga juga kah atau apa? Masak sih karena aku dulu kuliahnya masak, jadi buku masak aku udah banyak kayaknya dan itu kayak klasik dari apa ya, empuknya gitu, jadi udah lengkap sebenarnya kalau buku masak. Aku lebih sekarang banyak baca tentang psikologi, diet juga kayak workout. Diet kayak udah dari lama aku pelajarin, sekarang lebih menggeser ke arah workoutnya, karena knowledge aku di workout belum sebanyak di diet gitu. Kalau secara diet gitu ya, kalau mau menurunkan berat badan tuh sebenarnya cukup jelas gitu. Apa yang bisa membuat orang berat badannya turun? Kalau mau istilahnya mengencangkan gitu, itu cukup jelas apa yang bisa begitu. Itu sebenarnya maksudnya gitu ya. Cuma orang ini tuh state of mind-nya tuh gimana? Dia ini orang yang gampang nyerah kah? Apakah dia orang yang sabarkah menunggu 6 bulan baru turun berat badan, maksudnya gitu ya, itu yang lebih kamu coba baca sekarang ya? Iya, dan juga stress level segala macam itu kan berpengaruh kan. Diet kan apa yang kita makan itu mempengaruhi kimia di dalam tubuh. Sedangkan apa yang kita pikirkan juga dan apa emosi kita juga mempengaruhi kimia tubuh. Jadi kan maksud kayak ribet tapi sebenarnya simple gitu. Ketika kita super stres, ada kimia di badan kita yang jadi rubah lah, hormon stres naik, terus hormon ini naik, hormon ini turun, segala macam. Ditambah makanan, jadi gampang gembrot, kayak gitu kasarnya. Nah, itu kayak sederhananya cuman cut aja makanan, kamu kurus. Enggak, kalau sesederhana itu semua orang udah kurus. Faktanya, banyak orang yang udah kayak 100 juta habis duit, ke dokter gizi, segala macam. Mereka nggak sukses, ternyata permasalahannya ada di hormonal, ada di stress level, trauma, psikologi, pola tidur, dan lain-lain gitu. Jadi nggak sesederhana kayak tips-tips zaman sekarang, makan ini ya, nggak boleh makan ini ini ya, olahraga 5 menit sehari. Nggak sesederhana dan nggak sedangkal itu sebenarnya. Deep banget dan good. Gitu. Kalau Yulia sendiri pernah bermasalah nggak sih dengan pola makan, dengan badan gitu? Karena kalau sekarang kan kita tahu sejak tahu tuh udah fit lah, memang selalu fit, memang seseorang yang memahami makanan, memahami olahraga. Bermasalah nggak? Masalahnya selalu beda setiap episode gitu ya. Wah, jadi tergantung putus cintanya sama siapa ya waktu itu. Episodenya apa? Dulu kan episode habis ngelahirin, masalahnya adalah badan melebar gitu kan. Episode itu udah selesai. Sekarang masalah baru lagi adalah aku pengen nambahin otot di bokong, pengen nambahin otot di punggung. Nanti kalau satu hari itu udah tercapai, pasti ada masalah lagi yang lain. Sebenarnya kita ciptakan sendiri karena manusia kan pengen terus berkembang ya, itu secara psikologinya juga. Jadi tergantung episode beda-beda. Jadi sebenarnya kalau orang ngelihat aku kayak, Yulia kamu pernah insecure nggak sih? Kamu pernah ngerasa nggak puas nggak sih? Wah, kayaknya nggak ada manusia di dunia yang puas. Kalau puas ya hidup selesai gitu. Secara psikologi kan seperti itu. Itu yang bikin kita bergerak adalah motivasi karena kita mau jadi lebih baik atau mendapatkan achievement yang baru kan. Yang kita bikin target itu sendiri. Gitu. Ya sih, jadi masalah aku sekarang lebih ke gaining muscle sih. Fat aku kayak udah tahu clue-nya gitu.
kalau dulu belajar makanan sendiri tuh kenapa? Iya sih, aku dulu pingin jadi dokter banget sebenarnya. Cuman kakak aku udah duluan jadi dokter. Ya kan Dan boleh buat dokter. Emang cuma boleh ya, satu? kakak aku tuh tiba-tiba kayak beri saran kayak, kamu pikir lagi, karena dokter itu ketika kamu, apalagi aku pengen jadi dokternya kayak dokter bedah, dokter yang serius bertanggung jawab dengan nyawa gitu, bukan dokter kecantikan yang itu juga beresiko, cuman resikonya tidak setinggi kayak dokter bedah yang aku pengen gitu kan. Terus kakak aku bilang, ketika jadi dokter, keluarga biasanya agak tersingkirkan. Kalau untuk perempuan beda gitu kan. Jadi aku suruh mikir lagi, aku jadi tunggu. Ya udah deh. Yang lain aja, mending bisnis, mending karir, mending bisnis. Kakak aku tuh selalu gitu. Jadi mungkin alam bawah sadar aku kayak keburu takut, keburu parno. Akhirnya aku banting setir ke yang bajunya masih putih juga, jadinya chef. Karena baju. Tapi pernah ini nggak, maksudnya berpikir di tengah sudah memutuskan mau fokus dalam profesi chefnya itu, untuk berpikir wah sebenarnya chef ini entah melahkankah atau nggak cocok dengan saya kah, atau saya capek lah untuk jadi chef, kayaknya kurang cocok sama saya atau apa gitu nggak? Oke, ketika aku masih single dan pas aku punya anak, mindsetnya beda sih. Pas aku lagi single justru aku tuh suka banget stres yang ada di dalam kitchen. Kayak kita tahu kan, kita suka nonton kayak MasterChef, Hell's Kitchen, kayaknya di dalam kitchen tuh yang bener-bener stres luar biasa. Yang sebenarnya di dalam kitchen itu berkali-kali lipat lebih stres daripada yang kita lihat di TV. Aku bisa bilang di TV itu cuman mungkin setengahnya lah, karena chef, kayak dunia chef yang asli kayak di Dubai, di Qatar, di Eropa, di Perancis itu benar-benar gitu. Oke, Julia, nanti kita balik lagi ya. Nanti setelah ini habis jeda, saya mau minta tips-tips olahraga juga. Kan kamu juga harus terus menjaga kebugaran badan juga dong selama di rumah, isolasi. Jadi kita berbagi sedikit juga. Saya mau tahu tips olahraga dari kamu. Sama satu lagi sebenarnya yang saya menjadi pertanyaan. Ini kan kamu ada posting waktu rame-rame #untiltomorrow. Itu menarik tuh, setelah kamu posting itu tampilnya sangat terbuka mengenai operasi plastik. Sementara banyak orang yang justru menyembunyikan hal tersebut. Saya mau tanya soal itu ya. Oke, sip. Kita sebentar, nanti kita balik lagi di VVIP sebentar. Ya. Oke, kita masih sama Yulia Wafil di sini. Yulia, jadi tadi kita udah ngomong-ngomong soal ternyata chef masih diminta masak di rumah juga ternyata gitu. Tapi kalau selama isolasi ini tetap mesen makanan dari luar nggak sih? Mungkin kan bosen juga ya. Aku sih enggak, karena emang aku jarang banget pesan makanan dari luar, tapi suami aku masih. Oh, oke. Itu rahasia. Ya, karena kita beda serumah, tapi makanannya nggak pernah sama. Jadi, kamu harus selalu masak 2 kali? Iya. Misalkan dia mau mie instan, ya udah dia masak mie instan. Aku mau ayam aku diapain, kayak gitu. Kamu makan mie instan? Saya mau tahu terus. Makan dong, masih. Oh, tetap makan ya? Paling 85-15% lah. 80% masih yang kalori kebutuhan aku buat building otot segala macem. Yang 15 buat kebutuhan mental aku. Kayak, aduh lagi pengen mie instan pakai cabai rawit, ya udah. Gitu. Oke, jadi ternyata masih makan. Oke, saya baru tahu nih. Ternyata bisa ya. Masih makan mie instan, tapi tetap menjaga badan tuh sebenarnya masih bisa. Cuma gimana mengontrolnya, porsinya, kapan frekuensinya gitu ya, masih dijaga ya. Nah, kita kan bukan atlet, bukan mau kompetisi kan, nggak usah yang ekstrim banget buat apa gitu. Iya sih. Kalau guilty pleasure dalam bentuk makanan ya, guilty pleasure kamu tuh apa? Yang paling dosa terbesar, makanan dengan dosa terbesar yang kamu makan tuh apa? Aduh. Karena mungkin mindset aku selalu 80-15%, jadi apapun yang 15% itu aku makan apapun nggak pernah ada perasaan beban mental sama sekali sebenarnya. Martabak makan? Martabak makan. Martabak, gula, kental manis, mie instan, pizza makan lah, cheese, ya ampun. Makan, cuman kalori balance aja. Yang penting masih di track di dalam kalori kebutuhan aku. Misalkan aku lagi mau building muscle, aku makan 2000 kalori, ya jangan lebih dari 2000 kalori itu. Kalaupun kelebihan, keceplosan, pakai energinya besok di gym buat extra workout. Jadi ada kompensasi. Kamu ada diet ketat nggak sih? Diet ketat kalau lagi mau ada special event atau mau kayak photoshoot khusus. Karena aku sekarang prosesnya mau naikin otot, jadi nggak dibilang diet ketat juga. Karena kan kalau lagi mau naikin otot, makanan yang dimakan pasti emang kelebihan dari yang kita perlukan. Jadi automatically body fat tuh pasti nambah pasti. Muscle naik, tapi body fat akan mengikuti naik sedikit-sedikit. Gitu. Tapi kalau nggak workout,
makannya banyak, muscle-nya nggak naik, fat-nya doang yang naik. Gitu. Oh, biasanya kan yang mau menambah otot tuh laki-laki gitu. Wah, sebenarnya gitu. Itu kamu menargetkan kekar atau gimana tuh? Aku lebih ke feminin volume sih. Feminin. Volume feminin itu kayak cewek kan biasanya sukanya bokongnya ada isinya. Jadi aku fokus di gedein bokong, bukan di pahanya. Gitu. Bisa meskipun gitu. meskipun paha mungkin pasti dia akan nambah otomatis karena kan otot paha bokong dia nyambung dan dia kalau kerja tuh bekerja sama. Tapi tetap lebih dominan gimana caranya si bokong lebih develop lebih banyak daripada pahanya. Mungkin bokongnya naik kayak 90%, pahanya cuma naik kayak 5-10% volumenya. Latihannya seperti apa? Boleh. Saya nyontohin nih, saya ikut mencontohkan nih, saya ikut contoh. Coba latihan seperti apa yang kamu lakukan dengan target itu ya? Karena kita di rumah terbatas ya, biasanya sih di gym. Ya. Saya ikutan ya. Oke. Kita pakai bantal. Oh, bantalnya dipakai. Oke. Latihan bokong itu memang agak nggak indah sih dilihat ya, karena bokongnya harus kayak dikepotin gitu sampai kayak cekung gitu. Jadi kayak di squeeze masuk. Nah, gerakan pertama ini kayak kettlebell, cuman kita pakai bantal. Oke. Nah, posisinya ini tetap dia didorongnya tuh yang ngedorong juga udah otot bokong. Jadi dari pertama kita menggerakkan, otak kita udah langsung fokusnya bukan perut udah dikunci otomatis, jangan dilepasin gitu, harus di lock, di squeeze kayak. Baru kita mulai kettlebell. Perutnya tetap kenceng. Pas di push juga yang nge-push adalah ujung ininya, ujung tumit. Olahraganya bukan di tangan ya, tangan tuh bener-bener momentum cuman gini-gini doang. Naik turunnya aja. Momentum, tapi yang sebenarnya kontraksi terbesar ada di sini. Jadi lihat ke bawah, kayak squeeze, situ. Bisa juga dua-duanya tangannya gini. Kalau mau lebih fokus, bisa. Apa aja fleksibel. Yang penting bukan berapa banyaknya sih, tapi yang penting ototnya bekerja dan kontraksinya dapet. Selain itu yang biasa kamu lakukan? Oke, ini biasanya hip thrust sih, cuman agak susah ya kalau sambil standing. Oke, nextnya adalah squat, tapi sama squatnya juga harus kayak di squeeze kayak tadi. Ini bisa gini, bisa ke atas, terserah. Kita ke depan aja, ke bawah, hold, push, tahan. Pas di atas juga di squeeze kayak masuk gitu. Perutnya masih dikencengin, naik ke atas, squeeze. Jadi walaupun gerakannya mungkin cuma, kalau secara gerakan kan cuma begini. Tapi kalau sambil dikontraksi otot sini itu jadi berat banget ya rasanya. Jadi kayak gravitasi 3 kali lipat ya. Berarti 3 kali lipat ya. Oke, gimana tadi? Oke, kalau dari depan berarti turun. Naik, squeeze. Oke, udah buat contoh aja ya, buat contoh. Udah, oke. Saya jangan dikasih full set. Selanjutnya tinggal lihat masing-masing ya. Oke. Silakan dilanjutkan di rumah masing-masing ya untuk lebih lengkapnya. Saya mau tanya satu lagi. Tadi saya udah bilang sebelum selesai di segmen pertama mengenai itu tadi postingan Until Tomorrow kamu, di mana di situ kamu terbuka mengenai inilah Until Tomorrow wajah sebelum operasi plastik dan setelah operasi plastik. Kenapa kamu memutuskan untuk langsung terbuka aja mengenai operasi plastik yang kamu jalani? Satu, karena faktanya memang nggak ada bedanya karena aku nggak operasi wajah. Oh, Karena banyak orang langsung berspekulasi, lebih ke sok tahu ya, ketika orang dengar oplas, orang selalu mindsetnya adalah merubah. Gitu. Merubah, jadi benar-benar misalkan muka aku basicnya A, tiba-tiba ingin dirubah jadi selebriti tertentu. Aku maksa, aku pengen kayak Kim Kardashian dong, dok, rubah semua ini, rubah gitu. Orang akan selalu ke situ. Jadi ketika aku post itu, lucunya komen terbanyak adalah banyak orang yang kayak berkomentar, apa bedanya? Kok sama aja? Kok nggak ada bedanya? Kok operasinya biasa aja sih? Kok jauh-jauh ke Korea nggak ada bedanya? Itu justru poin aku di situ gitu. Poin aku adalah situ tuh kayak lebih apa ya? Mungkin muterin mindset yang intinya nggak semua orang operasi plastik itu adalah orang yang pingin jadi orang lain, orang yang pingin berubah, nggak selalu. Itu sih. Jadi banyak point of view yang sebenarnya tergantung dari sudut mana kamu lihat. Kalau kamu orang yang negative thinking, akan selalu nemu sisi negatif sebenarnya. Dari awal aku bikin YouTube, aku udah kayak konsisten sama diri aku. Aku memang pingin
bikin channel khusus berhubungan sama badan, fitness, diet, dan semuanya. Dan dari awal aku berdedikasi bukan cari fans sebenarnya. Aku memang pingin kasih tips. Karena kalau cari fans, lebih gampang bikin YouTube lain daripada YouTube diet. YouTube diet, peminatnya nggak sebanyak daily vlogger, makeup, kan lebih gampang trendingnya. Kalau diet, ya gitulah ya, agak susah, agak seret gitu. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa kamu mau jujur aja, jadi jelas apa yang memang benar-benar diraih dengan olahraga, apa yang memang tidak bisa diraih dengan olahraga, pasti akan ada aja seperti yang kamu bilang tadi gitu lah. Makanya kamu terbuka sekalian dan sudah siap ya menerima mau menghujat mau apa pada waktu itu gitu ya. Ya, aku udah siap sih. Karena perlu ada orang yang rela dibully untuk meluruskan fakta ini. Memang aku udah siap, gak apa-apa deh, bully aja. Yang penting ini faktanya terima atau enggak, terserah. Oke, jadi ini menjelang bulan puasa, ada tips-tips nggak mungkin olahraga sama untuk menjaga diet makan buat kita untuk menjaga, menjaga imunitas ya di tengah masa pandemi seperti ini, tapi di sisi lain juga menjaga agar tetap fit juga sambil menjalani ibadah puasa. Mungkin ada tipsnya nggak? Oke, kalau khusus untuk tips diet, aku baru banget upload di YouTube sih, karena itu panjang. Jadi kayaknya kalau aku jelasin ini kepanjangan. Tapi secara general, bulan puasa dan diet sehat, plus lagi musim wabah virus gini, aku cuma punya tips singkat banget aja. Jadi pertama, hindarin kafein sama minuman diuretik. Kayak contohnya kafein itu ya tau lah, kopi, green tea, guarana extra, kayak gitu-gitu. Karena kafein itu, aku baca banget banyak penelitiannya, itu lumayan ngedropin imun sistem, lumayan banyak. Gitu. Ditambah kan udah puasa kan lumayan dehidrasi, kita udah kehilangan banyakan cairan tubuh, dan tiba-tiba ditambah diuretik kayak teh kan suka berbuka dengan teh manis, tehnya yang hitam banget, itu kan sebenarnya kafein plus diuretik, itu kurang bijaksana ketika musim wabah virus seperti ini. Jadi yang dehidrasi nggak cuma badan doang, nanti sel tubuh kita juga dehidrasi, imun sistem juga selnya dehidrasi, dan itu ngerembetnya kemana-mana. Itu gitu aja dulu gitu ya, yang harus diingat banget gitu ya. Ya, sama gula. Gula itu banyak banget hasil penelitian yang menjelaskan gula itu sangat menurunkan imun sistem. Gitu. Banyak orang kan berpikiran, loh kalau puasa kan saya perlu ganti gula darah, kan habis puasa. Ganti gula darah nggak selalu dengan gula yang beneran gula. Gitu. Protein pun ketika udah masuk tubuh dan udah kebutuhannya udah memenuhi otot segala macam, sisanya akan dirombak menjadi gula darah oleh tubuh. Protein loh itu, ayam, daging, segala macam, itu pun ujungnya akan jadi mempengaruhi gula darah juga. Karbohidrat, segala macam, buah-buahan, itu pun akan diolah dan jadi gula darah juga gitu. Jadi nggak usah ganti gula darah sama susu kental manis. Aduh, itu nggak bijaksana. Ganti gula darah sama gula merah, gula Jawa, kolak yang super pekat, gula merahnya itu juga nggak bijaksana. Gula merah itu bisa menurunkan imun sistem. 30 menit setelah kita konsumsi gula merah, imun sistem kita itu langsung ngedrop, dan itu bertahan 5 jam sampai setelah kita konsumsi gula. Buka puasa pengennya udah dapat kolak ada pisangnya, ada kurmanya lagi, kan ada gula merahnya, sambil minum es teh manis saya biasanya. Udah salah banget ya. Terus makan makannya kuda. Dessertnya apa lagi? Martabak, ya. Aduh, itu dia. Malam-malam ditutup dengan martabak. Oke lah, jadi puasa tahun ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Kita hindari itu tadi ya, kafein, gula juga dikurangi, kita ambil asupan gula darah kita dari makanan-makanan yang lebih sehat lagi. Yulia, terima kasih banyak waktunya bersama VVIP, sehat-sehat terus, dan senang-senang terus di sana sambil melewati masa pandemi corona ini ya. Oke, sama-sama ya. Semoga sehat. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama. Terima kasih Yulia, sampai ketemu lagi. Thank you, Yulia. Oke, itu tadi Yulia Balsun. Kita udah ngobrol-ngobrol sama satu narasumber saya. Nah, nanti saya ada tamu lagi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi setelah jeda berikut ini. Tetap di VVIP. Halo, sama saya lagi Timothy Marbun di VVIP. Kita masih dibantu teman-teman dari Santika Premier Sleepy untuk bersiaran dari Santika. Kita work from home di sini di Santika Premier Sleepy. Nah, tadi udah ada satu narasumber atau tamu saya yang pertama. Sekarang kita sudah sama tamu yang kedua nih, biar bisa lebih jelas lagi kita ngobrol-ngobrol sama Nafa Urba. Halo Nafa, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Baik, sehat ya? Sehat, amin. Ini di rumah nih sekarang? Selalu di rumah, nggak pernah kemana-mana selain ke supermarket buat beli belanja bulanan. Anak-anak gimana? Anakku satu doang. Baik-baik aja.
Baik, dia lagi main di atas. Nggak sekolah, nggak bisa main sama temen-temennya, nggak apa-apa ya? Sama sekali nggak sekolah. Jadi sekolahnya di rumah aja. Selama di rumah, sekolah online itu biasanya jam 10.40 sampai jam 2. Setiap hari ya? Setiap hari kecuali hari Sabtu Minggu. Bisa fokus nggak tuh belajar online tuh anaknya? Awalnya susah ya untuk bisa menyesuaikan diri, apalagi kayak orang tua yang akhirnya harus menjadi guru buat anaknya. Sementara orang tua juga tetap harus kerja dari rumah gitu kan. Jadi awal-awalnya itu sangat menyusahkan dan sangat merepotkan gitu. Tapi lama-kelamaan setelah aku dampingi hanya beberapa hari, 1 minggu aku dampingi, minggu keduanya dia udah bisa sendiri. Oh, jadi udah bisa mengakses sendiri bahkan untuk akhirnya live-nya. sudah terbiasa, iya. Oke, bagus deh. Karena mungkin kan masih akan lama lagi nih kita Betul. harus mengisolasi diri. Jakarta juga baru diperpanjang untuk PSBB-nya gitu. Jadi cara menceritakan anak tentang corona dan apa sih ini PSBB, kenapa kita harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, nanya nggak sih? Dan jelasinnya gimana? Nanya. Kebetulan Mika itu adalah anak yang up to date ya. Oh. Jadi dia tuh up to date banget, sampai akhirnya kemarin juga dari sekolahnya juga membuat pelajaran tentang corona, terus membuat lagu tentang corona yang akhirnya aku harus sekolahnya bikin lagu. Iya, anak-anaknya suruh ngarang lagu. Oh, oke. Tentang corona. Akhirnya aku bikinin lah lagu tentang corona gitu. Itu gurunya tahu nggak? Gitu. Lagu coronanya dibuat oleh seorang Nafa Urbah, tahu dong ya? Wah, ini beneran musisi dia bikin nih gitu. Tahu. Terus dinyanyikan? Dinyanyikan gitu. Itu pelajaran musik kan. Jadi kemarin itu harus bikin lagu soal mengenai corona gitu. Aktivitasnya pasti berubah, ya kan? Yang biasanya bisa keluar, sekarang kan cuma ke supermarket aja gitu. Praktis nggak ada, kalau nggak ada urusan penting tuh nggak keluar sama sekali gitu. Pasti langsung keganggu dong, kan udah setahu aku juga film juga sudah mengantri kan untuk harusnya dirilis tahun ini. Itu gimana tuh nasib filmnya? Iya, aku itu jadwal film aku tuh untuk rilis itu ada 3 film tahun ini. Harusnya Lebaran ini ada 2 film yang tayang dan akhir tahun ini ada 1 film yang tayang gitu. Tapi karena corona ini akhirnya jadwal filmnya ditunda untuk tayang. Itu 1. Yang kedua, aku punya perusahaan juga harus tutup sementara. Jadi aku punya perusahaan kopi, namanya CLBK Kopi. Kita itu sudah ada di lebih dari 65 gerai, 70 gerai lah di seluruh Indonesia. Dan akhirnya karena pandemi ini, beberapa gerai kopi kita akhirnya tutup karena mungkin kebijakan dari pemerintah di daerah-daerah masing-masing gerai yang dibuka, atau mungkin karena ketakutan dari mitra dan penurunan penjualan yang terjadi. Jadi pas waktu penurunan penjualan yang terjadi, akhirnya mereka ini semua usaha, semua perusahaan rata-rata pada tiarap gitu kan. Akhirnya tutup gitu. Dan sekarang tutup ini permanen akhirnya atau tutup sementara? Enggak, sementara lah, nggak mungkin permanen gitu. Sementara, cuman sekarang ini akhirnya dari pusat, yaitu dari kantor aku, kita harus memikirkan sesuatu dong agar tetap usaha ini tetap bisa berjalan. Nah, akhirnya kita bikin karena memang lagi terkenal si boba-boba ini kan. Nah, boba-boba ini lagi terkenal, akhirnya kita bikin paket boba yang bisa dibikin di rumah. Oh, jadi nggak perlu barang jadi ya? Jadi nggak perlu bisa barang jadi. Jadi kayak beli, bikin di rumah sendiri gitu. Ya, jadi kalian bisa beli paketan yang kita buat dan akhirnya bisa dibikin di rumah. Contohnya ini bisa. Akhirnya kita kan harus mikir ya. Maksudnya ini gimana nih? Perusahaan juga tetap harus jalan, terus mitra juga kita harus pikirin gitu kan. Oh ya udah, kita jual paketan aja. Jadi kalau seandainya orang nggak mau beli secara online, orang beli bisa kita jual di grup atau di grup WhatsApp atau di mana pas segala macam. Kalau orang mau bikin boba di rumah bisa langsung pesan gitu.
Ini Itu satu siapa begini yang- tuh 80.000 bisa buat 5 gelas. Siapa yang terpikir tuh untuk mendekonstruk produk udah kita buat seperti ini gitu? Itu Nafa sendiri atau memang ada konsultan atau gimana? Enggak, itu partner aku. Jadi kita yang Oh, punya oke. tuh ada 2, aku sama Berdua. Lia. Iya. Tapi dari Iya. segala sisi nih, karena corona ini terhambat semua ya, film terhambat juga, bisnis juga terhambat. Jadi menyibukkan diri di rumah tuh dengan apa? Mengingat ini ya film udah nggak bisa rilis, syuting pun nggak bisa kalau mau ada film gitu. Kalau aku pasti aku tetap kerja. Jadi aku selalu meeting lewat Zoom kayak kita gini. Terus habis itu ya kalau pagi jam 10.40 nemenin Mika sekolah, ngecek dia gimana sekolahannya, nilainya bagus apa enggak. Ketiga yang paling bisa aku lakukan, aku tuh nggak bisa masak. Jadi aku belajar masak. Oh, tadinya nggak bisa, mengaku nggak bisa masak ya? Gak bisa. Aku nggak Jadi- bisa masak dari kecil. Akhirnya aku belajar masak karena aku dari kecil aku nggak bisa masak. Karena pas waktu aku nyanyi pertama kali umur 14 tahun, album itu udah keluar, jadi keliling ke Indonesia kan, jadi nggak punya waktu buat belajar masak. Jadi selama di rumah aja, ya positifnya aku jadi setiap hari belajar masak, ngeliatin YouTube gitu kan. Apa dong? Masak apa sekarang? Yang bisa? Yang udah kepegang tadi apa? Pak- Yang udah kepegang? Ya, yang udah kepegang, spaghetti bolognese. Boleh juga. Tapi bumbunya nggak botolan kan? Apa? Nggak botolan kan? Itu curang kalau itu. Masih Kalau mau, masih itu yang paling gampang bro. Iya sih, kalau itu paling gampang. Atasnya Kalau- itu yang pertama gitu. Harusnya Tapi kayak yang orang Itali itu loh. Jadi saus tomatnya Iya, itu juga bikin sendiri. Nggak, Nah, saya itu juga bro, nggak itu bisa agak sih. susah. Gak bisa bro, yang terlalu Oke, spaghetti susah. oke. Spaghetti Terus oke. ini yang hari ini gue bikin chicken mushroom, creamy chicken mushroom, dan itu berhasil. Oke. Itu rumit. Kalau Nanti itu harus rumit. lihat di Instastory gue, karena kan masih pada puasa ya, jadi aku postingnya nanti pas waktu buka puasa aja. Pas buka. Oh, ini baru mau diposting nih. Jadi itu apa? Itu dada ayam gitu kali ya. Saya bayangan. Dada bayangan apa? ayam, terus dikasih apa namanya mushroom, terus onion, terus garlic, terus dikasih butter, terus habis itu dikasih daun apa parsley, Parsley. ya itu. Terus habis itu dikasih susu 5 gelas. Susu. Apalnya? Ya Wah. susu. Susu putih, cream milk, terus gue kasih dikit mozzarella cheese. Biting Apalkan gua. creamy. Ya, kalau di foto nggak tahu sih enak apa nggak, pasti terlihat enak soalnya kalau di foto. Sayangnya Enak, kita cuma bro. bisa lihat fotonya. Enak ya? Udah dimakan. Serius, enak ya. Anak gue bilang, wow mami hebat, you so awesome mami. For a beginner Wah. katanya gitu. For a beginner you're awesome katanya. Aduh. tapi itu pengakuan yang saya dengar dari yang masak. Mungkin kalau ditanya anaknya, mungkin anaknya akan ada Ya, boleh. pernyataan berbeda, nggak? Biasanya kalau anak itu akan melegakan hati orang tuanya ya, dan itu yang akan dilakukan Mika. Melegakan hati mamanya. Jadi nextnya sudah menargetkan masak apa nih? Nextnya aku pengen coba sop buntut sih. Sop buntut itu kayaknya harus 24 jam biar empuk banget ya. Bener gak sih? Atau Jangan bukan tanya 24? saya juga ngerti makan Oh, ya doang, udah. nggak ngerti masak. Saya cuma bisa bedain sop Salah buntut dong. enak dan tidak enak. Cara bikin enaknya saya nggak tahu sama sekali. Oke, nah Pak, nanti kita akan balik lagi, masih ada beberapa hal lagi yang mau kita tanyain. Juga salah satunya soal kritik ya. Nafa kan lagi rame soal kritik soal sinetron Indonesia. Itu menarik sih. Kita coba lihat bagaimana dari kritik ini bisa membangun sebenarnya industri kita ini. Betul. Kan karena targetnya kan ke sana dong, pengen bisa lebih baik lagi kan. Banget. Oke, terutama harusnya bayangin nggak kalau sinetron kita lagi booming-boomingnya, terus lagi masa isolasi gini, daripada nonton drama Korea kan harusnya nonton sinetron kita sendiri ya. Bener nggak? Harusnya. Oke, tahan dulu. Kita ngobrol Tahan dulu, setelah ini. oke. Oke, kita jeda sebentar, tetap di VVIP. Oke, kembali lagi di VVIP. Kita masih bersama Nafa Urba. Halo Nafa, sekali lagi terima kasih sudah gabung sama kita dari balik isolasi di rumahnya ini. Saya mau langsung Dengan senang hati. ke soal ini loh, soal yang lagi rame. Kalau buka berita tentang Nafa nih, pasti yang muncul adalah bagaimana Nafa mengkritisi
sinetron Indonesia. Dan pasti banyak pendapat yang bercampur nih soal kritiknya Nafa nih. Ada yang kayak, wah nggak mendukung soal sinetron Indonesia, wah bukannya mendukung malah mengkritisi, malah jangan-jangan menjelek-jelekkan sinetron Indonesia. Nah, saya mau coba klarifikasi. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan Nafa pada saat mengkritisi bahwa sinetron kita itu kualitasnya udah jelek? Jadi gini, jadi menurut survei yang udah aku lakukan dari kemarin itu, sebenarnya survei ini bukan cuma gue aja yang tahu, tapi banyak juga, bahwa 35-40% penonton Indonesia beralih ke streaming, yaitu streaming drama Korea. Drama Korea, drama Thailand, tapi yang paling besar adalah drama Korea itu sendiri. Jadi kalau seandainya dalam masa pandemi yang nggak tahu ini sampai beberapa bulan, mungkin bisa sampai habis Lebaran atau habis Lebaran masih ada bulan atau mungkin sampai akhir tahun. Dan penonton Indonesia semakin lama akan semakin banyak yang mendownload streaming. Yeah. Apa yang akan terjadi setelah pandemi ini selesai? Apakah penonton Indonesia akan selesai juga nonton drakor? Atau mereka akan beralih lagi ke Indonesia punya sinetron. Karena jujur aja, drama Korea itu mempunyai scene plot yang bagusnya luar biasa. Tidak membosankan, masuk akal, dari pengambilan gambar juga bagus, dan mereka juga didukung oleh pemerintah. Dan habis itu juga cara mereka menjual pemainnya juga bagus. Shot to shotnya, DOP-nya, semuanya itu bagus. Dan tidak bertele-tele. Di situ drama Korea itu mampu meraup hati masyarakat Indonesia menjadi milik mereka. Padahal hati masyarakat Indonesia menurut gue itu yaitu milik kita orang Indonesia. Jadi gue merasa bahwa ini adalah ini alarm untuk sineas Indonesia. Kalau seandainya gue nggak speak up, gue rasa banyak sekali unek-unek dari warganet, warga Indonesia yang mungkin memang udah, kenapa sih mesti seperti ini, adegannya mesti seperti ini, nanti tabrakannya udah harus tabrakan, tapi banyak deng-deng, tereng. Jadi apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Apakah karena kejar tayangnya, atau mengejar jumlah episode kah, atau mandek kreativitas, atau ada kebutuhan dukungan dari pihak-pihak lain, atau apa sebenarnya yang salah di situ? Ya, satu yang salahnya itu karena memang ya stripping itu sendiri. Industri itu sendiri karena memang dikejar waktu, dikejar episode, dikejar tayang, bahkan mereka bisa live loh. Live, tayangan itu bisa live gitu. Dan jam kerja yang sangat luar biasa, jujur itu sangat menyusahkan banget ya. Karena jam kerjanya itu bisa sampai dari pagi, seumpamanya jam 9 pagi, sampai jam 7 pagi. Bisa bayangin nggak, kamu kerja dari jam 9 pagi, iya, kamu kerja dari jam 9 pagi, kamu pulang ke rumah nanti bisa jam 7 pagi atau jam 9 pagi. Itu udah, menurut kamu, pemain sinetron itu udah seperti kuli kalau aku bilang. Kasian. Jadi apa yang harus diperbaiki? Nah, yang harus diperbaiki adalah kalau akan lebih baik kalau seandainya kayak pemerintahan, DPR, seniman, sineas duduk bareng supaya menciptakan regulasi yang baik itu, menghasilkan sesuatu yang baik, bahwa gimana nih caranya supaya sineas Indonesia di perfilman ini persinetronan itu bisa menghasilkan cerita yang berkualitas seperti dulu. Kalau dulu kan memang weekly, ngerti kan? Jadi kalau dulu tuh weekly tuh seminggu sekali. Jadi kayak kita kerja satu episode itu kita kerja 4 hari. Jadi kayak nulis ceritanya, kalau ini masih kurang bagus ya, oke, ini masih bisa direvisi. Ada waktu untuk itu gitu ya. Ada waktu untuk itu. Terus kayak gue pulang sekolah, gue syuting. Jadi gue masih punya waktu buat sekolah gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak hal-hal yang seperti itu. Kita juga butuh dukungan dari pemerintah. Karena kalau kita nggak punya dukungan dari pemerintah juga, kita nggak akan bisa kejar dong si drama Korea ini. Ini. Karena mereka dapat dukungan pemerintah gitu. Iya. Apakah hal ini yang mendorong Nafa waktu itu mau masuk ke menjadi seorang caleg? Karena membawa pesan ini, bahwa kita punya potensi nih, khususnya di bidang entertainment di 2019 kemarin. Apakah itu yang membuat Nafa menjadi caleg waktu itu? Oke, gue akan ngomong seperti ini, bahwa Indonesia itu mempunyai potensi yang sangat amat bagus sekali, luar biasa. Dari pemain sinetronnya, terus sutradaranya, bahkan banyak sekali
penulis skenario yang bagus-bagus banget. Cuman masalahnya mereka nggak punya nama. Akhirnya nggak kelihatan. Ngerti nggak sih? Bagaimana kalau seandainya ditaruh wadah di mana semua penulis di Indonesia bisa memberikan tulisan sinetronnya, ceritanya ke salah satu yang wadah ini supaya bisa dipakai ke PH-PH lain. Karena kalau sekarang tuh ya udah itu aja, akhirnya cuma ngarepin penulis yang sudah lama-lama aja. Padahal banyak banget penulis-penulis yang lain. Bahkan based on true story loh. Banyak sekali cerita-cerita based on true story yang bisa disinetronkan gitu. Tapi kalau misalkan PH-nya nanya, oke, ini ceritanya bagus sih, ini misalnya ini ceritanya bagus, tapi ini bisa di strippingin nggak? Dan penulisnya bilang, ya nggak bisa kalau stripping. Apa nggak langsung ditolak tuh, mengingat lebih untung stripping? Iya, itu kalau berarti kan harus bikin web series. Nah, Indonesia sudah bikin web series. Kalau gue lihat nih, ada beberapa streaming yang sudah membuat web series, kayak ada tuh judulnya Seio Sekato, yang main Nirina Zubir sama si siapa? Pokoknya itulah. Jadi kita nggak kekurangan bakat menurut Nafa, nggak kekurangan bakat penulis, bakat aktor, aktrisnya nggak kekurangan sebenarnya. Apa dong? Berarti industrinya yang memang mendorong untuk dilakukan seperti ini karena inilah yang paling menguntungkan atau gimana? Ya, satu industri, ya kedua itu ya pasti cuan, udah pasti. Yang ketiga ya akhirnya buru-buru sih semuanya. Kalau seandainya kayak dulu kan weekly lebih bagus lah, masih lebih tertata gitu. Terus musik, aduh, karena gue kan musisi juga istilahnya. Jadi aku tuh kalau nonton film itu musik adalah aspek yang sangat penting banget di dalam sebuah sinetron. Iya. Ngerti nggak sih? Tapi kalau seandainya kamu nonton sinetron, terus musiknya itu terus, kamu bakal bosan nggak sih? Iya. Setiap adegan yang terkejut langsung deng, kan nggak harus kayak begitu, ngerti nggak sih? Kayak di drama Korea perbedaannya, mereka nggak selalu kayak begitu. Iya, jadi itulah yang menyesuaikan dengan suasana, dengan kejadian apa. Iya, tapi aku tahu juga tuh karena kita kan produksi di TV, memilih musik yang tepat itu kan makan waktu juga. Jadi kayaknya kalau produksi stripping ya pasti akan kayak gini-gini nggak akan bisa terpenuhi gitu. Itu kendalanya sih di situ sebenarnya. Jadi mudah-mudahan sinetron Indonesia bisa maju. Karena saking penasarannya, akhirnya aku kan sebenarnya udah nggak mau lagi syuting stripping. Tapi karena aku tuh jelas aku pengen jadi anggota dewan itu pastinya aku pengen memperjuangkan sesuatu hal yang baik dong untuk sineas Indonesia juga, untuk kesenian, untuk hukum di Indonesia, untuk para artis-artis, untuk jam kerja apa segala macam. Pengen banget memperjuangkan hal itu selain tentang anak dan perempuan gitu. Kembali lagi soal menjadi caleg gitu. Ini kan kemarin sudah mencoba. Dengar-dengar mau nyoba lagi, tetap akan mencoba lagi di kesempatan berikutnya 2024, benar nggak sih? Ya kita lihatlah 5 tahun ke depan. Sebenarnya kalau aku tuh tahu, maksudnya banyak hal yang pengen banget aku perjuangin sebenarnya, kayak dari perempuan, terus dari human trafficking, terus dari kekerasan anak, pelecehan seksual, terus soal pedofilia, banyak gitu. Karena aku ada hati buat ke situ, jadi beban aku tuh ada di situ gitu. Tapi selain itu juga aku pengen memperjuangkan kayak gimana sih hukum tentang kayak jam kerja di dunia sinetron apa segala macam itu kan harus ada ininya gitu. Kasian juga kan kalau yang udah tua-tua gitu kayak syuting harus sampai jam 5 pagi. Iya, jam tapi 7 dituntut pagi, harus jam begitu. 9 pagi. Ya gitu. Dan ada ketakutan juga kalau terlalu ngelawan nanti nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Nah itu nggak takut tuh pada saat mau protes, takutnya nanti banyak protes, nggak usah lah gitu. Pasti ada dong ya kayak gitu kan? Enggak sih, kalau sekarang kan aku memang fokusnya ke film layar lebar. Kalau film kita itu udah punya kemajuan yang sangat luar biasa dan didukung oleh pemerintah. Kenapa? Karena film-film luar sudah dibatasi dan memberikan kesempatan untuk perfilman Indonesia maju lagi untuk memperlihatkan karya-karya mereka yang sangat luar biasa kayak Ernest tuh bagus, Raditya Dika, ya kan? Kayak film perfilman Indonesia udah sangat maju. Kalau Nafa sekarang ini disuruh memilih akan lebih
memilih profesi yang mana antara pemain film, sinetron, dan penyanyi? Pengusaha lah. Pengusaha. Oh ya, saya lupa ada satu lagi, pengusaha. Jadi tetap lebih ke situ ya. Tapi kan nggak rindu layar, kan pasti ada rindu layar nggak tuh? Pasti, nggak gini. Jadi aku tidak akan pernah bisa melepaskan dunia entertain karena aku lahir di situ, aku besar di situ, dan aku jiwa aku ada di situ. Bagaimanapun juga, aku dari kecil, dari umur 14 tahun udah ada di dunia entertainment ini, jadi aku nggak akan pernah tinggalin. Dan sekarang pun aku terus-terusan main film layar lebar juga, syuting juga, dan pasti juga akan tetap, ya dengan adanya aku ngomong seperti ini, semoga bisa ada perubahan lah, ngerti nggak sih, ada perubahan. Oke, Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin mau mengucapkan selamat berpuasa buat teman-teman kita yang menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tetap menjaga kesehatan dan tetap stay at home, tetap di rumah, dan kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, supaya perekonomian di Indonesia juga bisa normal kembali. Bapak, terima kasih banyak sudah bersama VVIP. Thank you ya. Thank you. Sehat-sehat terus, sehat-sehat terus. Okay. Semoga cepat selalu pandemi. Thank you. Oke, thank you, Bapak. Bye. Bye.